masuk ke antara dan
kasih kepadamu wahai guruku, atas semua pengabdianmu yang mendidik dan membimbingku. Ku ucapkan terima kasih kepadamu wahai guruku, atas semua pengabdianmu yang mendidik dan membimbingku. Guruku tercinta, engkau pelita, guruku tercinta, kau pahlawan bangsa. Guruku tercinta, engkau pelita, guruku tercinta, kau pahlawan bangsa. Terimalah persembahanku yang telah ku rangkai dalam lagu, sebagai bukti cinta kasihku untuk membalas semua jasamu. Terimalah persembahanku yang telah ku rangkai dalam lagu, sebagai bukti cinta kasihku untuk membalas semua jasamu. Guruku tercinta, engkau pelita, guruku tercinta, kau pahlawan bangsa. Guruku tercinta, engkau pelita, guruku tercinta, kau pahlawan bangsa. Adalah gulita gelap menjadi terang, antara ilmu merona indah dari sanubari. Adalah senyum cerahmu yang memancar, menyentuh hati kala gundah gulana. Hangat kasih sayangmu adalah pesona, laksana dahaga kala terik menjadi silau. Guruku, sekedar ungkapan hati nan tulus, persembahan sederhana ini hanya untukmu. Guruku, aku mencintaimu. Guruku tercinta, engkau pelita, guruku tercinta, kau pahlawan bangsa. Guruku tercinta, engkau pelita, guruku tercinta, kau pahlawan bangsa. Guruku tercinta, engkau pelita, guruku tercinta, kau pahlawan bangsa. Guruku tercinta, engkau pelita, guruku tercinta, kau pahlawan bangsa. Kami guru-guru SIT Indonesia senang berbagi serta siap bekerja sama, gagah berani selalu berinovasi, pantang menyerah kami kan istiqomah. Dengan semangat bersama kita maju, hanyalah Allah satu yang kita tuju. Kami guru-guru SIT Indonesia senang berbagi serta siap bekerja sama, gagah berani selalu berinovasi, pantang menyerah kami kan istiqomah. Dengan semangat bersama kita maju, hanyalah Allah satu yang kita tuju. Percaya diri, baik budi pekerti, cinta lingkungan selalu jadi teladan, berkata santun, cermat dan rendah hati, jadikan cermin guru sejati. Percaya diri, baik budi pekerti, cinta lingkungan selalu jadi teladan, berkata santun, cermat dan rendah hati, jadikan cermin guru sejati. Jadi
jadikan cermin guru sejati. Guru-guru SIT Indonesia senang berbagi serta siap bekerja sama, gagah berani selalu berinovasi, pantang menyerah kami kan istiqomah, dengan semangat bersama kita maju, hanyalah Allah satu yang kita tuju. Kami guru-guru SIT Indonesia senang berbagi serta siap bekerja sama, gagah berani selalu berinovasi, pantang menyerah kami kan istiqomah, dengan semangat bersama kita maju, hanyalah Allah satu yang kita tuju. Percaya diri baik budi pekerti, cinta lingkungan selalu jadi teladan, berkata santun cermat dan rendah hati, jadikan cermin guru sejati. Percaya diri baik budi pekerti, cinta lingkungan selalu jadi teladan, berkata santun cermat dan rendah hati, jadikan cermin guru sejati. Jadikan cermin guru sejati. Kami guru-guru SIT Indonesia. Semuanya, dengarkanlah ku punya cerita, cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah, selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita, cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita, cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Dia belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah, selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita
cita-cita pastikan terbukti. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Cita-cita pastikan terbukti. Kami generasi muda yang gigih bertekad kuat membangun negeri agar Indonesia membumbung tinggi, harum sumber bangsa antero bumi. Pramuka SDT Indonesia, dengan Islam kami terus melangkah. Pramuka SDT Indonesia, dengan takwa kami meraih cita. Bangku tangkas teguh di dalam jiwa, Pramuka SDT Indonesia. Kami generasi muda yang gigih bertekad kuat membangun negeri agar Indonesia membumbung tinggi, harum sumber bangsa antero bumi. Pramuka SDT Indonesia, dengan Islam kami terus melangkah. Pramuka SDT Indonesia, dengan takwa kami meraih cita. Bangku tangkas teguh di dalam jiwa, Pramuka SDT Indonesia. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa kenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Begitu banyak ilmu kau berikan, tanpa pernah kau harap balasan. Jasamu takkan pernah terlupakan, sepanjang hayat selalu ku kenang. Begitu banyak
banyak ilmu kau berikan, tanpa pernah kau harap balasan. Jasamu takkan pernah terlupakan, sepanjang hayat selalu ku kenang, sepanjang hayat selalu ku kenang. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Pagi hari yang cerah, ku sambut guruku dengan ceria, ku sapa temanku penuh suka untuk belajar bersama-sama. Guruku tercinta, engkau pelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rabbina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati kepada Kapitikas Bapak SH dan Kasih Digas Kabupaten Pemalang, Ibu Penny Pratiwi SPD MPD, dan segenap jajaran Jaringan Islam Terpadu JSIT yang mewakilinya, dan segenap Coach Ustadz Kurniawan Sulaiman dan Ustadzah Lis Kurniawati selaku fasilitator, dan segenap Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama Ibu Cukup ya? Iya. Terdengar Bu, Bapak Ibu? Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Bina Insan Mulia Comal Pemalang, Ibu Roijah SP. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SDIT Buah Hati Pemalang, Ibu Siti Zumaroh SPDI, dan kepada Kepala Sekolah SDIT Usama Kota Tegal, Ibu Nurbeti STP SPD, dan saya hormati pada Kepala Sekolah Harapan Umat Brebes, Bapak Cecep Kurniawan MM, dan saya selaku juga Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 5 Brebes, dan segenap Bapak Ibu Guru yang mengikuti program Sekolah Sasaran Gelombang 2 program Ormas Penggerak JSIT Indonesia tahun 2022. Dengan mengucap syukur alhamdulillah pada hari ini di hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan program
organisasi penggerak CSIT Indonesia tahun 2022 dengan keadaan sehat. Mudah-mudahan dari kegiatan ini insya Allah dari tanggal 3 sampai tanggal 15 mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengikuti program ini. Amin ya robbal alamin. Salam dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi, kita tidak henti-hentinya untuk mendirikan ataupun mengistiqomahkan syariat yang telah beliau bawa, sunnah-sunnahnya, kemudian juga tidak meninggalkan baca sholat. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku MC akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan sari tilawah yang akan disampaikan dari SDIT Usama Tegal, kemudian sambutan dari Kabid Dinas Dinipora Kabupaten Pemalang, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu daerah Mars CSIT, dan yang kelima yaitu sambutan Kadistik dari Kabupaten Malang, dan yang terakhir penutup doa. Marilah untuk pembukaan kegiatan program organisasi penggerak CSIT tahun 2022 kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk acara kedua yaitu sari tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Heru Sukmaji Usama Tegal. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Heru Sukmaji sudah hadir? Sudah hadir, ini ada. Cuma off kamera ya? Iya, masih off cam ya. Bentar. Silakan Ibu atau kepala sekolah yang mendampinginya. Ibu Nurbeti bisa mengkondisikan. Sebentar. Gimana Ibu Nurbeti? Ustadz Heru Sukmaji sudah siap atau belum? Ini kayaknya dari SDIT Usama masih unmute ini. Sebentar Ustaz. Ini kebetulan saya nggak bareng satu ruangan sama Ustaz Heru. Oh, siap. Sebentar ya. Tunggu ya. Bukan Ustaz, kalau misalnya diganti yang lain itu deh. Ini katanya ada error Ustaz Herunya. Kira-kira yang siap untuk sari tilawah dari Bapak Ibu Guru, monggo. Karena error dari SDIT Usama Kota Tegal untuk sinyalnya.
Ya, mohon izin ditawarkan ke Ustadz Khairul Anam, bersedia untuk Ustadz Khairul tilawah, Anam siap? Ya, terima kasih. Siap. Silakan, terima kasih Ustadz Khairul Anam. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul 'adzim. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasul karim. Terima kasih kepada Ustadz Khairul Anam yang sudah menyampaikan, membacakan sari tilawah. Mudah-mudahan yang mendengarkan maupun yang baca mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Bapak Ibu, selanjutnya acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars JSIT, kemudian dilanjut lagu daerah. Kepada Ustadz Kurniawan Sulaiman, monggo untuk mempersiapkan. Untuk posisi Indonesia Raya, silakan duduk tegap.
Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Lagu daerah Ustadz Kurniawan sudah bisa di-share. Kita hanya
Terima kasih pada Ustadz Kurniawan Sulaiman yang sudah mempersiapkan untuk persiapan lagu dan lagu daerah tadi, mengantarkan kita bahwa Kota Pemalang dengan motonya Pemalang Ikhlas. Harapannya nanti para penduduknya semuanya ikhlas beramal, ikhlas beribadah, dan ikhlas untuk jihad dalam pendidikan. Kemudian dari lagu tersebut, hari jadi Pemalang, saya baru tahu, yaitu 24 Januari, tahunnya itu 575. Harapannya Pemalang sebagai kabupaten jadi idaman. Amin ya robbal alamin. Untuk tadi penghantar sebelum Kepala Bidang Dikdas Dindik Kabupaten Pemalang nanti akan memberi sambutan. Acara yang selanjutnya itu acara yang keempat, sambutan dari Kepala Bidang Dikdas Dindik Kabupaten Pemalang oleh Bapak Dr. Andes Sigit Joko Purwanto MPD. Kami mempersilakan untuk memberikan sambutan pembukaan Sekolah Sasaran Gelombang 2 Program Ormas Penggerak CSIT Indonesia tahun 2022. Kepada beliau kami persilakan. Suaranya Pak belum di-unmute. Suaranya Pak. Nah, Oke, sudah Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Yang saya hormati kepala sekolah, tenaga pendidik, dan para pendidik SDIT Wahati, SDIT Bina Insan Mulia, SDIT Usama, SDIT Harapan Umat, dan SDIT Al-Azhar, dan semuanya saja yang ikut serta dalam Zoom kali ini. Pertama, mari kita sebagai insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan pujian Allah Ta'ala yang telah banyak memberi nikmat, khususnya nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita mendapat kesempatan untuk bertemu dalam acara Zoom. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan pada hari ini tidak hanya sebagai sebuah tugas, tetapi merupakan amal yang muaranya adalah tercatat nanti sebagai amal yang baik, amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir, insya Allah atas ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saya hormati, yang pertama adalah permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Malang yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir secara pribadi karena ada tugas bersamaan, yaitu menemui Persatuan Guru Swasta Indonesia yang PGSI yang rencananya bertemu di Dinas Pendidikan saat ini setelah zuhur tadi. Kemudian untuk itu barangkali kehadiran saya tidak mengurangi pentingnya acara ini dan tidak mengurangi kedepannya serta kehusuannya dalam melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Ibarat kata mengatakan bahwa tiada rotan akar pun berguna. Mudah-mudahan saya akar yang berguna.
Hadirin saya hormati, sebelum saya sampaikan masalah kurikulum, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pada hari ini, bahwa kemarin 2 tahun kita pandemik, dan sudah berlangsung banyak perubahan-perubahan yang kadang tidak pernah kita pikirkan, di mana terjadi pembelajaran secara daring, secara online, dan itu berdampak sekali pada segala macam sektor, usaha utamanya adalah sektor pendidikan. Hari ini kurikulum ada 3 yang berlaku barangkali. Yang pertama adalah kurikulum 13, kemudian kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka atau kumer. Dalam kurikulum dimanapun dan apapun kurikulumnya, pasti pemerintah akan memberikan yang namanya buku panduan atau buku pegangan. Namun karena barangkali banyaknya materi atau ureanya terlalu melebar pada buku pegangan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga muncul ramai saat ini yang namanya buku pendamping. Hanya permasalahannya adalah ternyata banyak buku-buku pendamping yang sering kali justru menjadikan buku utama, justru buku yang pegangan utama yang dari pemerintah tidak digunakan, tapi malah menggunakan buku pendamping. Sudah barang tentu buku pendamping itu biasanya adalah orang tua siswa atau siswa itu sendiri yang harus mengusahakan. Sehingga kadang-kadang muncul sebuah permasalahan. Sehingga Kabupaten Pemalang, Dinas Pendidikan, memberikan sebuah perintah atau himbauan di mana yang dipakai utama adalah buku pegangannya dari pemerintah. Sedangkan buku pendamping silahkan digunakan, manakala yang pertama buku pegangan barangkali secara umum tidak ada untuk materi mapel tertentu, tetapi jika ada maka pastikan kalau buku pegangan itu digunakan dan buku pendamping adalah sebagai pelengkap. Jika tidak muncul dari masyarakat atau dari orang tua sedikit keberatan berkaitan banyaknya buku-buku pendamping yang kadang laporannya adalah justru malah buku pegangan utama tidak digunakan. Selagi buku utama digunakan, maka buku pendamping dibiarkan. Karena sesungguhnya banyak juga anak-anak kita yang justru mempunyai hobi membaca, sehingga buku pegangan itu sendiri justru malah sudah habis terbaca, habis dipelajari, sehingga perlu ada tambahan buku-buku yang lain. Yang kedua, permasalahan masyarakat hari ini, anak-anak kita itu ternyata lebih cepat dewasa daripada yang kita pikirkan. Barangkali karena perkembangan teknologi itu sendiri, sehingga anak menjadi lebih punya kesempatan untuk mencari, men-searching, dan sebagainya, akibatnya pengetahuannya lebih cepat. Oleh karena itu, di sini adalah peran dari orang tua, peran guru, untuk bisa menata, mengatur, dan selalu memberikan pengamatan, bimbingan, agar anak itu tahu mana yang harus dipelajari dan mana yang tidak. Ada satu cerita pada zaman dulu barangkali, kalau ada seseorang atau anak, jejeran, satu gendut, satunya kurus, itu barangkali bahasa-bahasa yang ada, dikatakan, hei gemuk, atau hei gendut, mungkin tidak apa-apa. Tapi hari ini, itu sebagai bullying, dan ada undang-undang yang mengatur. Hingga saya sarankan pada semuanya pendidik, agar bisa menata diri, agar hal-hal yang berkaitan seperti itu, kekerasan baik kekerasan fisik maupun non-fisik atau dengan kata-kata itu tidak terjadi. Hari ini mari kita ciptakan sekolah yang aman dan nyaman, sehingga anak-anak merasa terlindungi,
anak-anak merasa bebas, apalagi dengan kaitannya kurikulum merdeka. Bebas untuk berekspresi, tetapi tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Banyak kejadian hanya karena dikatakan gendut sampai 2 minggu tidak masuk sekolah. Minta keluar, tidak mau sekolah. Oleh karena itu, mohon tolong pada semuanya saja, karena ini tidak terjadi dimanapun, baik itu di Tegal, di Brebes, maupun juga di Pemalang. Yang kedua adalah berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum hari ini adalah jawaban dari hal-hal yang sudah berjalan, dan kurikulum memang perlu ada sebuah perubahan berkaitan dengan tambahnya informasi, tambahnya teknologi yang kita dapatkan sekarang. Diakui atau tidak diakui, bahwa perkembangan zaman ini memaksa kita untuk merubah mindset dan pikiran kita. Satu contoh bahwa seperti kita ketahui, revolusi industri yang kita tahu, baik itu 1.0, 2.0, 3.0, ataupun 4.0, memaksa kita yang hidup saat ini, karena kita ditakdirkan hidup saat ini, menjadikannya kita mau tidak mau harus bisa beradaptasi. Pada saat revolusi industri pada 1.0, kemudian pada perkembangan abad ke-19, 2.0, di mana ada mesin uap, dan 3.0, munculnya mesin listrik, dan hari ini abad ke-21, yang munculnya adalah semikonduktor, internet, dan sebagainya. Bahkan ilmuwan Jepang, Yuko Harayama, menyampaikan bahwa dilihat dari posisi sosial atau kemasyarakatan, kita muncul istilah adalah atau masuk dalam 5.0, di mana masyarakat hari ini dipaksa untuk lebih bingung kalau ketinggalan HP-nya daripada ketinggalan dompetnya. Karena memang seperti kita ketahui bahwa perkembangan itu tidak bisa kita pungkiri, dan apa yang harus kita lakukan hari ini. Anak-anak pun juga mengikuti itu. Semua bergerak dengan cepat. Efek dari 5.0 untuk kemasyarakatan maupun 4.0 untuk industrinya atau teknologinya. Ada satu hal yang penting agar anak-anak kita, yaitu yang pertama, supaya tidak ketinggalan perkembangannya, yaitu yang pertama adalah jangan berhenti belajar. Yang kedua adalah jangan merasa lebih pintar. Karena kalau orang sudah menjadi pintar, maka dia tidak mau belajar. Dan saya pikir ini sesuai dengan 14 abad yang lalu, Nabi kita mengajarkan bahwa belajar dari gendongan sampai liang lahat, yang kita kenal dengan belajar sepanjang hayat. Kalau itu kita tanamkan pada semua siswa yang ada di sekolah dasar Islam terpadu, demikian juga mindset pada guru-gurunya, maka insya Allah pendidikan kita akan terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Demikian juga pepatah pun mengajarkan bahwa carilah ilmu sampai negeri Cina, ada juga mencari ilmu wajib hukumnya bagi orang Islam. Hal-hal itulah yang menjadikan kita atau menjadi semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Dengan kata-kata ayat yang pertama itu Iqra dan sebagainya. Namun juga perlu dipahami bahwa kalau teknologi ini tetap berjalan cepat, demikian juga
efek-efeknya terjadi. Maka sebetulnya peran guru di sini sangat-sangat dibutuhkan. Guru tidak bisa ditinggalkan. Karena ada satu yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh mesin, yang hanya bisa dilakukan guru adalah keteladanan. Perilaku guru maka perlu dijadikan contoh atau teladan bagi anak-anaknya. Kadang omongan-omongan kita, kalau kita tidak sadar, akan ditiru oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, sekali lagi, peran guru sangat berguna, khususnya adalah dalam pendidikan karakter atau budi pekerti. Bahkan dari zaman dulu pun sampai sekarang, tugas guru tidak pernah berubah. Tugas guru dinaikkan menjadi tugas ulama jadi sahabat, dan terakhirnya adalah Nabi pun mengajarkan pada kita, yaitu berkaitan dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Hadirin saya hormati, hari ini kurikulum yang kita lakukan untuk kelas 1 dan kelas 4 adalah kurikulum merdeka atau Kumer, sedangkan untuk kelas 2, 3, kemudian juga kelas 4, 5, 6 adalah kurikulum yang sesuai dengan pilihan yang pernah dilaporkan kepada pemerintah lewat Dapodik. Ada yang memakai kurikulum 13 dan ada yang memakai kurikulum darurat. Silakan digunakan itu. Berkaitan kurikulum merdeka dan kurikulum yang berlaku hari ini, maka untuk sekolah dasar tanggal 17 sampai tanggal 22 nanti ada yang ANBK kaitannya gladi bersih. Kemudian tanggal 24 sampai 3 November itu adalah pelaksanaan ANBK-nya. ANBK di sini perlu diikuti dengan baik. Yang mengikuti ada kelas 5 SD, termasuk di sini. Kenapa? Karena merupakan peta pendidikan yang ada saat ini. Yang diawali dengan sulinjar oleh guru-gurunya. Survei lingkungan belajar, yang kemarin baru selesai tanggal 28. Mudah-mudahan semua STIT, baik itu Brebes, Tegal, Pemalang, maupun Kota Tegal, sudah melaksanakan itu semua. Karena dari sulinjar oleh guru-guru, kemudian nanti pada pelaksanaan ANBK, di mana di sana di dalamnya ada uji kompetensi literasi, kompetensi numerasi, dan karakter, akan muncul yang namanya adalah rapot pendidikan. Disitulah sebetulnya poin kita agar pendidikan kita menjadi terarah. Seringkali teman-teman di sekolah bingung, kita mau merencanakan ke depan itu apa yang harus kita lakukan. Maka mulai sekarang untuk mulai berpikir, dimulai dari rapot pendidikan. Jika rapot pendidikan itu misalnya kok merah, maka kita cari apa yang penyebab merah itu sendiri. Apakah dari literasinya atau dari numerasinya. Kalau itu sudah dicari, maka sebetulnya ada aplikasi yang bisa kita dapat berkaitan dengan perencanaan berbasis data. Aplikasinya ada. Klik saja dibuka di sana, maka nanti dari kekurangan yang ada di sekolah itu akan muncul rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itulah nanti pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah merapatkan apa indikator apa ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan, dan itu menjadikan dasar perencanaan dalam penggunaan anggaran yang ada, baik itu berasal dari negara, BOS, ataupun dari masyarakat. Jadi, jika itu dilakukan, maka pendidikan kita menjadi terarah dan ke sana. Dan saya yakin untuk yayasan di sini jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia sudah mengarah ke sana, karena sudah barang tentu hal ini akan menjadikan lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi saya bangga
hari ini ternyata kegiatan ini dilakukan secara Zoom, dan itu luar biasa. Kalau misalnya ada kendala-kendala karena kendala sinyal kelihatannya tadi, ada yang suaranya hilang dan sebagainya, sehingga barangkali bisa dilakukan peningkatan nanti pada kedepannya, pada kegiatan-kegiatan yang ke depan atau berikutnya. Pastikan kalau letak atau posisi yang sinyalnya bagus di mana. Ini juga menyangkut nanti berkaitan pelaksanaan ANBK. Seringkali di suatu daerah barangkali karena blank spot, maka perlu digeser atau dipindah sehingga ANBK bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya saya tekankan pada hari ini berkaitan dengan ijazah. Mohon tolong semuanya saja SDIT yang di dalam lingkungan jaringan sekolah dasar Islam terpadu. Berkaitan ijazah, administrasi ijazah, mohon untuk bisa betul-betul pastikan itu ada. Ada 4 hal yang perlu dilihat. Yang pertama adalah di sekolah itu harus ada yang namanya buku induk. Yang kedua, di sekolah juga harus ada klaper. Yang ketiga, di sekolah juga ada tanda terima atau penerimaan ijazah. Dan yang keempat, sekolah punya fotokopi ijazah. Kenapa saya sampaikan di sini? Perlu catatan bahwa 3 hal yang sangat penting, manakala dalam pertemuan itu atau dalam kegiatan berkaitan dengan ijazah itu, yang perlu dicermati manakala hari ini, atau nanti setiap periode tertentu mesti akan terjadi, yaitu kaitannya dengan pemilihan kepala desa. Kemudian masuk ke Polri atau TNI, dan yang ketiga pendaftaran anggota dewan. 3 hal ini yang seringkali maka administrasi itu sangat penting. Maka ijazah di sana seringkali ijazahnya ada yang hilang, ada yang rusak dan sebagainya, maka mohon tolong untuk sekolah dasar Islam terpadu ini kaitannya administrasi itu pastikan ada, pastikan ditempatkan pada posisi yang sesuai, tidak pernah rayap dan sebagainya, karena pengalaman-pengalaman yang terjadi begitu ada ijazah hilang ke sekolah ternyata administrasi berkaitan ijazah itu tidak ada karena dipangan rayap dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir kita perlu berkaitan dengan teknologi yang ada, mulai manajemen waktu, mana yang untuk kepentingan kita, mana yang untuk keluarga, dan mana yang untuk dinas itu sendiri, atau keperluan sekolah. Pastikan budaya, pada saat kita berkomunikasi dengan teman-teman atau yang lain, maka HP untuk tidak digunakan, itu salah satu cara menghormati kita. Dan pada Bapak Ibu guru semuanya, hari ini seorang pengajar bukan orang yang paling pandai, karena sesungguhnya anak-anak kita sudah lebih hebat dalam mencari ilmu itu. Dia bisa membaca dan sebagainya. Maka guru sebagai inspiratif, motivasi dan teladan itu perlu kita tingkatkan. Demikian juga mari kita laksanakan tugas kita sebagai pendidik, karena itu merupakan amanat adanya negara kita, di mana pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, di sana dikatakan salah satunya adalah tugas kita yang diamatkan oleh rakyat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita semuanya sebagai pendidik dan yang bekerja atau di lingkungan kependidikan. Demikian juga semuanya yang ada, mari bareng-bareng bantu pemerintah dalam rangka mengurangi angka putus sekolah. Karena
angka anak-anak putus sekolah dan munculnya anak-anak pang itu merupakan problem sendiri. Dan itu tantangan kita sebagai bangsa yang maju, yang ingin supaya masyarakatnya cerdas secara kehidupannya. Demikian beberapa hal yang perlu disampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka POP JSIT yang diikuti oleh SDIT baik itu di Pemalang, Brebes, Kota Tegal, saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Dr. Alus Sigit Joko Purwanto MPD selaku Kepala Bidang Dinas Dikdikbud Kabupaten Pemalang yang sudah memberikan pembekalan kepada kita semuanya, yaitu berkaitan banyak tadi yang telah sampaikan program-program dari kurikulum 13, kurikulum darurat, kurikulum merdeka. Kita harus siap di era digital ini yang telah disinggung berkaitan buku pendamping menjadi patokan, tapi buku pemerintah diabaikan. Ini juga sebagai warning kepada Bapak Ibu guru supaya diwaspadai kembali. Dan bullying yang tidak ketinggalan pula itu, yang sudah booming semua di dunia pendidikan. Yang dulu hanya biasa-biasa saja, sekarang sudah sebagai wacana yang luar biasa lah untuk program pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini saya di kegiatan ada tukang, jadi untuk selanjutnya, yaitu karena dari awal sampai akhir sudah disampaikan, dan saya selamat datang kepada pengurus yayasan, yaitu Bapak Nur Arfan dari Yayasan Bina Insan Mulia dan Comal, kemudian Bapak Utoyo dari Yayasan Samratul Fuad dari Pemalang. Alhamdulillah bisa hadir, bisa menyaksikan dari kegiatan pelatihan organisasi penggerak JSIT Indonesia tahun 2022. Mudah-mudahan bisa meyakinkan, memberikan support kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Cecep Kurniawan MM. Kepada beliau kami persilakan. Sambutan dulu dari sambutan dari Ustadz Abdul Haris, sambutan dari narasumber JSIT Pusat. Iya, Afwan. Bu Endah. Iya. Mohon maaf ralat untuk sambutan yang kedua yaitu dari pengurus JSIT Indonesia, Ustazah Indah. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Ustadz Haris. Pak Sigit izin melanjutkan ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu semua, Coach Lis, ada Coach Ana, ada kemudian Masya Allah, tadi saya menyimak dengan sangat apa yang disampaikan oleh Bapak Sigit Joko Purwanto MPD sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Terima kasih Bapak sudah hadir, sudah memberikan sambutan, sudah memberikan pengingatan kepada kami. Kemudian Masya Allah kepada Ustadz Abdul Haris ini langsung menjadi MC begitu ya dari SD Islam Al-Azhar 53 Brebes Kepala Sekolah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Kemudian salam ada Pak Kurniawan di sini. Assalamualaikum Pak Kurniawan. Ini mengawal admin ya dari pusat ya. Kemudian ada Ibu Nur Roijah SP dari SDIT Bina Insan Mulia. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Ibu Siti Zumarah SPDI dari SDIT Buah Hati Pemalang. Assalamualaikum Ibu. Kemudian ada Ibu Nur
Putih, STP SPD, SDIT Usamah, Kota Tegal. Assalamualaikum. Dan Bapak Cecep Setiawan MM, SDIT Harapan Umat Brebes. Tidak lupa ini Masya Allah yayasan langsung turun mengawal, ada Bapak Nur Afan dari Yayasan BIM. BIM itu Bina Insan Mulia Pemalang. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak. Kemudian dari tadi saya menyimak ada Bapak Fauzan Utoyo dari Yayasan Samrotul Fuad Pemalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, Bapak dan Ibu semua, izin menyambung ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sigit ya, sebagai sebuah pengarahan yang baik ya, sebagai sebuah pengarahan yang akan menguatkan kemana kita akan melangkah selanjutnya. Ada harapan-harapan yang disampaikan di sana. Pertama-tama tentu kita ucapkan syukur atas izinnya Allah ya, dengan teknologi kita bisa bertemu hari ini, bisa bertatap muka, salam kenal. Silahkan dipanggil, nama saya Ibu Endah. Alhamdulillah ya, dan saya bersama teman-teman begitu diamanahi begitu ya. Alhamdulillah, istighfar berbarengan juga dengan doa semoga dimudahkan sebagai Ketua Departemen Penjaminan Mutu di Jaringan Islam Terpadu yang menyusun konten-konten di dalam pelatihan ini. Salawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan kita berdoa mudah-mudahan kita masuk ke dalam barisan yang mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pendidik ya, siang-siang mudah-mudahan tetap bersemangat. Boleh tangannya diginikan dulu. Yuk kita bikin semangat, kemudian senyum dulu yang paling lebar. Jika memungkinkan boleh dibuka kameranya ya. Insya Allah. Izin saya berbagi layar. Ya, insya Allah. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Insya Allah. Jadi izin saya mewakili Ustadz Fahmi Zulkarnain begitu sebagai Ketua Umum PP JSIT untuk menyampaikan kebijakan JSIT Indonesia dalam IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, tadi Bapak Sigit sudah menyampaikan bahwa kita gitu ya, negara kita hari ini Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi memberikan pilihan ya kepada sekolah untuk menerapkan, boleh memilih kurikulum darurat, kurikulum 2013 ataupun kurikulum merdeka begitu ya. Nah, teman-teman yang berada di kelas ini kita dorong ya bagian dari kebijakan JSIT untuk turut serta mempercepat implementasi kurikulum merdeka. Semangat ya. Insyaallah. Ya, kita mau memulai ya, mau memulai semangat kita siang ini begitu untuk melanjutkan di dalam 14 hari ke depan ya, ada trip, ada post trip yang harus dituntaskan dengan mengingat kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim. Ya, kita ingat-ingat kembali ya bahwa Bapak Nadiem ya meluncurkan kurikulum merdeka ini pada tanggal 11 Februari 2022. Ya, kalau teman-teman lihat ada kurikulum merdeka ini ada jilid-jilidnya ya. Nah, ini adalah jilid yang di sesi ke-15 ya, di seri ke-15. Bisa dilihat langsung di YouTube channel Kemendikbudristek ya. Lalu mengapa kurikulum ini hadir begitu ya? Nah, tadi sudah disampaikan tuh ya, banyak sekali oleh Bapak Sigit alasan-alasannya gitu ya. Kurikulum ini merupakan proposal ya. Jadi kalau kayak mau menikah gitu ada proposal dari pemerintah begitu ya untuk bisa dipilih oleh sekolah-sekolah. Kenapa? Karena dianggap kurikulum ini adalah jauh lebih ringkas,
lebih sederhana, lebih fleksibel. Untuk apa? Untuk mendukung learning loss recovery akibat pandemi ya, 2,5 tahun ya peserta didik kita berjauhan dari kita begitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kemampuan literasi, kemampuan numerasi menjadi tidak sesuai dengan tahapan seharusnya. Makanya harus dipercepat. Dipercepat salah satunya adalah dengan cara memperbaiki kualitas kelas kita, yaitu dimulai dengan diluncurkannya kurikulum merdeka ya. Harapannya kalau selama ini di PISA begitu ya, di negara-negara OECD penyelenggara PISA kita masuk ke dalam ranking-ranking terbawah, maka diharapkan kita dapat mengejar ketertinggalan kita begitu ya. Jadi ini adalah sebuah proposal yang dianggap sebagai terobosan ya, yang akan membantu kita nih kepala sekolah, guru untuk mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Ya, nah untuk ini, untuk dapat di sini nih kita perlu paham ya, sama-sama kita ingat kembali apa yang kemudian menjadi karakteristiknya ya. Kalau biasanya di dalam struktur kurikulum hanya ada intrakurikuler, maka di dalam karakteristik kurikulum merdeka ini ada bagiannya, yaitu sekitar 25% untuk proyek profil pelajar Pancasila. Itu alokasi yang cukup banyak begitu ya, yang harus kita manfaatkan begitu ya, karena di sana ada sebuah concern, ada sebuah harapan bahwa nanti pelajar yang dihasilkan di SIT adalah pelajar dengan 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, karakteristiknya bahwa pembelajaran di dalam kurikulum merdeka akan berfokus pada materi-materi esensial ya, yang akan meningkatkan kemampuan kompetensi dasar literasi dan numerasi. Nah, tadi bicara ada fleksibilitas, ada sebuah keringkasan begitu ya. Nah, fleksibilitasnya apa nih? Fleksibilitasnya, maka nanti teman-teman ketika menerapkan implementasi kurikulum merdeka, gitu ya, diharapkan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini judul topik di POP kita, ya. Jadi, mengapa judulnya POP kita pembelajaran berdiferensiasi? Karena kita berharap SIT menjadi garda terdepan untuk memenuhi karakteristik kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang memperhatikan kemampuan keragaman peserta didik dan melakukan penyesuaian sesuai dengan konteks dan muatan lokal. Jadi kalau teman-teman dari Pemalang, teman-teman dari Brebes, teman-teman dari Tegal, begitu ya, kemudian teman-teman dari daerah lain, bisa lebih leluasa untuk memfasilitasi pelajar di kelas untuk lebih terhubung dengan daerahnya, sehingga menjadi warga yang bermanfaat, ya, menjadi pembelajaran yang berdampak. Oke. Nah, kita mau lihat nih, ya. Jadi kalau di dalam kurikulum karakteristik merdeka itu selalu muncul, ya, tokoh pendidikan nasional, ya, apa yang beliau katakan, ya, tentang pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat. Segala kodrat itu segala fitrah, ya. Fitrah itu berbicara tentang keragaman, ya, yang ada tadi di kurikulum diferensiasi, ya, bagiannya, Masya Allah, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi belajar itu untuk selamat, untuk bahagia, ya, setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi belajar itu artinya dikatakan
akan mendidik ya para pelajarnya ketika dia bertumbuh sebagai manusia dan berdampak sebagai anggota masyarakat. Dan ada kata selamat dan bahagia. Berarti kalau sebelum menyelamatkan dan membahagiakan pelajar, kitanya harus selamat dan bahagia. Begitu ya Bapak Ibu Guru ya. Yuk, sekarang coba dong mana nih? Coach Enda mau lihat senyumnya yang selamat dan yang bahagia. Masya Allah. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem dan apa yang menjadi filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, maka kita ingin melihat ya bagaimana filosofi pendidikan SIT. Bapak Ibu bisa baca di buku standar mutu kekhasan SIT edisi keempat. Insya Allah semuanya pada punya ya. Jadi dikatakan di dalam buku standar mutu, tujuan pendidikan Islam bertumpu pada dua pilar, yaitu pilar pendekatan diri kepada Allah, mengantarkan manusia menuju pengenalan, dan kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Jadi pilar kedua, pengembangan kemampuan sesuai dengan bakat dan kecenderungannya. Kalimat yang merah itu ya, itulah yang sudah ada lebih dahulu sebelum kurikulum Merdeka hadir. Sudah hadir di buku edisi keempat kita, bahwa pilar pendidikan kedua SIT adalah pengembangan kemampuan sesuai bakat dan kecenderungannya. Masya Allah ya. Di barisan terakhir, tujuan pendidikan Islam menjadi setiap individu menjadi warga negara dan warga dunia. Ingat, dimensi berkebinekaan global ya, yang memahami segala hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hidup bersama dan berperadaban. Bapak Ibu, sampai slide ini ada nggak kesinambungan yang bisa dibangun oleh kita dari Pak Nadiem, Pak Ki Hajar Dewantara, sampai kemudian filosofi pendidikan kita? Insya Allah selaras, insya Allah itulah yang memang kita harapkan. Kenapa SIT harus hadir? Nah, kita mau melihat lagi setelah filosofi itu biasanya harus ada visi dari organisasi. Ya, nah visi JSIT Indonesia sebagai penyelenggara POP yaitu menjadi penggerak dan pemberdaya sekolah Islam untuk kejayaan Indonesia. Sekolah Islam Al-Azhar walaupun tidak menggunakan terpadu adalah sekolah Islam. Teman-teman yang mengidentitaskan diri sebagai sekolah Islam, mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi untuk kejayaan Indonesia. Nah, ini dari Ustadz Fahmi sebagai ketua umum ya. Apa yang beliau ingatkan bahwa kita pimpinan SIT, kita guru SIT, visi itu harus dicapai. Visi itu bukan sekedar mimpi, visi itu harus dibuat langkah-langkahnya ya. Beliau menyampaikan ini pada saat pelantikan pengurus pusat JSIT. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah berkenan memberikan kepada kita untuk menjalankan misi suci profetik ya. Apa itu? Yaitu misi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Sigit bahwa yang penting di dalam pendidikan adalah keteladanan. Ya, menyempurnakan akhlak berarti menampilkan keteladanan. Dan misi suci konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sangat jelas peran kita ada di mana. Ya, pertama teladan bagi peserta didik kita, yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau lanjut nih ya.
tadi ada bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kita bergotong royong. Nah, tahun 2021 Bapak Ibu sudah didampingi untuk menerapkan ADLX Introflex ya. Individualisasi, interaksi, observasi, refleksi ya. 4 elemen untuk mencapai pembelajaran aktif dan mendalam ya dengan pendekatan terpadu. Nah, di tahun 2022 ini kita berharap Bapak dan Ibu bisa lebih meningkat ya setelah ADLX terpadu. Bagaimana ADLX terpadu bisa diterapkan dengan menghargai semua peserta didik kita dengan keragamannya, dengan bakat dan kemampuannya, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya cuplik dari lamannya Kemendikbud Bapak dan Ibu. Jadi di lamannya Kemendikbud kita punya apa kata Bapak dan Ibu guru. Adakah di sini? Ada dari Harapan Bunda Purwokerto. Kemudian dari Bina Insan Cendikia dan Harapan sama ya Harapan Bunda ya. Jadi ini adalah apa yang disampaikan oleh teman-teman dari sekolah-sekolah yang kemarin ikut di POP yang pertama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bagian dari sini ya yang mensyukuri dan bersemangat untuk melanjutkan ke POP kedua dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, jadi judulnya di tahun 2022 ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan terpadu untuk mencapai active deep learner experience. Semangat ya Bapak dan Ibu ya. Lalu bagaimana kita bisa mencapainya? Apa, mengapa kita harus mencapainya? Bapak dan Ibu, coba lihat deh gambar ini. Apa yang dapat kita lihat dari gambar ini? Apa yang bisa dilihat? Baju yang berbeda, ekspresi yang berbeda, iya, keragaman. Setiap peserta didik kita adalah individu-individu yang harus dihargai. Ya, Bapak Ibu, apa yang disebut keragaman? Keragaman berarti terhubung dengan kesiapan, dengan minat, dengan gaya belajar. Setiap individu punya kesiapan yang berbeda. Setiap individu punya minat yang berbeda. Dan setiap individu punya gaya belajar, preferensi untuk menyerap informasi dengan cara yang berbeda. Artinya, setiap murid di kelas kita adalah unik. Ya, keunikan yang menciptakan keragaman dan kebutuhan untuk diakomodir keragamannya. Harapannya adalah setiap anak dapat bertumbuh bahagia sejahtera. Ingat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan fitrah, potensi, dan jati dirinya. Sehingga mereka dapat menjadi pemimpin imamul muttaqin yang mencintai agama dan negaranya. Masya Allah ya Bapak dan Ibu. Nah, kita mau lihat nih Bapak dan Ibu. Bagaimana ya kita bisa mengakomodirnya? Maka jawabannya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, 2 pekan ke depan, Coach Liz dan Coach Ana akan mendampingi, memfasilitasi Bapak Ibu untuk mencapai LO ini. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Semangat Bapak dan Ibu. Nah, alurnya seperti ini desainnya. Ya, selamat trip.
ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan difasilitasi bagaimana melihat keragaman peserta didik dengan memahami profil belajar peserta didik atau pelajar, kemudian bagaimana melakukan diferensiasi pembelajaran dengan diferensiasi konten, dengan diferensiasi proses, produk, dan kemudian asesmennya, sampai menyusun modul ajar dan praktek. Insya Allah ya Bapak Ibu, Allah mudahkan karena saya paham Bapak Ibu menjalani ini bersamaan dengan waktu juga memfasilitasi siswa di kelas ya. Oke. Bapak Ibu, ini bagian terakhir dari sambutan penyemangat saya. Bapak Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita, menyemangati kita dengan ilmu kita menuju keilmuan. Ilmu tak melulu soal angka, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar belajar dari tahu menjadi tidak tahu, tapi lebih dari itu, bekal untuk dalam hidup sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai hamba Allah. Ya, bagaimana memastikan peserta didik kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, ya. Insya Allah para pencari ilmu adalah jalan karpet menuju surga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Endah dari pengurus pusat JSIT Indonesia yang sudah memberikan pemaparannya, kemudian memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan program organisasi penggerak JSIT tahun 2022. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kelancaran, dan kesemangatan untuk menuntaskan dari pelatihan dari tanggal 3 hari ini sampai tanggal 15, yang dimana kegiatan ini berbarengan dengan pembelajaran sekolah, jadi harus berbagi waktu ya. Jadi nanti pohon bantuan dari coach ya untuk ya bisa bijaksana dan bijaksini sehingga kegiatan kita bisa tercover semuanya. Selanjutnya untuk acara yang terakhir ya, penutup doa yang akan disampaikan oleh perwakilan dari SDIT Harapan Umat, yaitu oleh Ustadz Iwan Sulistiawan. Kepada beliau kami persilakan. Ustadz Iwan Sulistiawan sudah adakah? Perwakilan dari SDIT Harapan Umat Brebes. Pak Cecep, bisa mengkondisikan Pak Cecep Setiawan? Ini beliau ada ya, hanya off-cam ya? Ya, off kamera ya. Okay. Adakah yang dekat Pak Cecep? Apa diganti Ustadz Heri Sukmaji, tadi tilawah sudah diganti. Ya, insya Allah bisa. Siap, terima kasih. Suara bisa? Bisa, siap. Ala hadini wa kulun yatin salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله الشاكرين حمدا يعافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لا نكون
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب اللهم أصلح لنا ديننا أولنا وأميانا فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر حسبي الله ونعم الوكيل العظيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلبه لا يخشى ومن نفسه لا تسلى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أرنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Heru Sukmaji SPT yang sudah memimpin doa untuk pembukaan dan arahan dari kegiatan pembelajaran pelatihan organisasi penggerak JSIT Indonesia yang kita selenggarakan pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Bila mana dari perkataan saya selaku MC ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan nanti setelah ditutup dengan hamdalah nanti dilanjutkan oleh coach. Iya. Halo. Kris Kurniawati untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Haris, Masya Allah. Coach Endah, terima kasih banyak sambutannya dan arahannya. Mohon doanya. Semoga bisa lancar dan berkah kegiatan ini. Iya, mohon izin Coach, kami lanjutkan ya Coach. Ya, Pak Sigit, apakah masih di situ ya, di SDT Buah Hati? Ustaz. Iya, baik. Alhamdulillah ya, untuk sesi kedua langsung akan dipandu oleh Ustadz Kurniawan Sulaiman. Ada Ustadz, silakan Ustadz. Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi kita sudah mengikuti pembukaan yang sudah dibuka oleh Pak Joko, kemudian tadi sudah mendapatkan arahan dari Bu Endah. Kita break dulu 5 menit ya Bapak Ibu. Ya, kita break dulu 5 menit, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin ke belakang ataupun ingin ngopi dulu silakan. Gitu ya. Gitu. Iya. Tetap berada di Zoom ya, tetap berada di Zoom. Insya Allah nanti 5 menit lagi kita mulai. Ya, tetap berada di Zoom ya Bapak Ibu. Ya. Pamit dulu ya Coach. Oke, Ustazah, ditunggu lagi nanti 5 menit lagi. Iya, Pak Fauzan, terima kasih banyak kehadirannya, Pak Fauzan.
Oke, Bapak Ibu, sudah bisa bergabung kembali? Ya. 1 menit lagi, 14.30 kita mulai. Bisa menginformasikan kepada teman-teman, Bapak Ibu yang masih belum bergabung. Ya, Coach Liz dan Coach Eni sudah hadir ya? Oke. Ustadz, untuk YouTube-nya mau disambung ya? Lanjut aja ya? Ini sambung aja ya. Oh, Siap, biar dijeda aman. dulu ya? Biar rekamannya Oh itu iya, ya? Oh, iya betul. Dijeda Oke, dulu, jeda nanti dulu ya? mulai lagi. Oke. Siap. Baru ingat saya. Berbeda soalnya. Oke, siap. Saya ini lagi.